Pemirsa, hingga malam ini banjir masih menggenangi pemukiman mewah di kawasan Pantai Mutiara dan Jalan Penjaringan, Jakarta Utara. Selain karena air pasang, banjir yang sudah berlangsung 3 hari ini juga akibat bocornya tanggul penahan air laut. Banjir yang mengenangi kawasan perumahan mewah Pantai Mutiara, Jakarta Utara semakin luas hingga merendam Jalan Raya Pluit dari arah Muara Angke menuju Waduk Pluit dan arah sebaliknya. Air laut yang merendam kawasan elit di Jakarta Utara setinggi 1 meter ini akibat rembesan tanggul di Blok C perumahan Pantai Mutiara. Arus deras dan ketinggian air yang merendam Jalan Pluit Raya membuat sejumlah kendaraan mogok. Air pasang laut setinggi 1 meter yang mengenangi pemukiman mewah di Pantai Mutiara, Jakarta Utara membuat warga harus menggunakan perahu karet untuk beraktivitas. Sebagian warga terpaksa nekat menerobos genangan air untuk bisa keluar rumah. Sudah 3 hari terakhir banjir air pasang laut mengenangi kawasan ini dan belum ada upaya perbaikan terhadap tanggul yang diduga menjadi salah satu penyebab banjir selain karena pasang laut. Sementara itu, seorang ibu terjebak banjirop hingga ditandu sejauh 7 km di Pekalongan, Jawa Tengah. 200 warga pun mengungsi di sebuah gudang kosong meski sedang pandemi COVID-19 karena tak ada tempat lain lagi. Inilah proses evakuasi ibu yang terjebak banjirop di Pekalongan, Jawa Tengah. Petugas harus berjalan sejauh 7 km untuk menandu ibu ini keluar dari Pulau Simonet yang terendam banjirop. Seluruh warga di perkampungan ini pun dievakuasi di gudang kosong yang tak jauh dari lokasi banjir. 200 warga harus saling berdesakan karena tidak ada lagi tempat penampungan. Padahal wilayah ini masih dalam masa pengawasan karena pandemi COVID-19. Bantuan terus berdatangan mulai dari kebutuhan pokok makanan dan minuman, alat mandi hingga kebutuhan obat. Petugas pun disiagakan untuk mengantisipasi jika banjirop semakin tinggi. Polsek yang standby apabila ada warga yang membutuhkan atau ada informasi, kita siap membantu warga masyarakat yang terdampak airop. Banjir air pasang laut kali ini yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah seperti membangun tanggul raksasa di tepi pantai hingga pemasangan puluhan pompa. Namun besarnya banjirop tidak bisa dibendung hingga menenggelamkan 2 kecamatan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sejumlah tempat wisata sudah bersiap untuk dibuka kembali pada masa kenormalan baru. Sejumlah protokol kesehatan pun disiapkan, seperti yang dilakukan oleh pengurus Pantai Pandawa di Badung, Bali, dan objek wisata Baturaden di Banyumas, Jawa Tengah. Pantai Pandawa di Desa Kutuh, Kuta Selatan, Badung dipersiapkan sebagai percontohan tempat wisata dengan konsep kenormalan baru pariwisata di Bali. Di objek wisata ini akan dipasangi 26 tempat cuci tangan di titik strategis dan bilik sanitasi serta alat pemindai suhu tubuh dan hand sanitizer yang merupakan bagian dari protokol kesehatan penanganan COVID-19. Sementara itu, petugas akan menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan pelindung wajah atau face shield. Jarak aman juga akan diberlakukan bagi wisatawan. Konsep new normal yang ada 3 di situ, ada cleanliness, ada healthy, ada safety. Nah, 3 ini yang menjadi kunci dibedah, di mapping, checklist satu persatu. Nah, ini mungkin sambil berjalan dalam tahap persiapan. Ya, tahap persiapan, termasuk SDM-nya. Jadi pemilik toko, warung itu juga perlu pemahaman tentang new normal ini. Nah, ini. Sementara itu, objek wisata Baturaden di Banyumas, Jawa Tengah juga tengah bersiap menyambut wisatawan di masa kenormalan baru. Selain membersihkan lokasi wisata karena lama tidak dijamah pengunjung, petugas juga memasang sejumlah rambu protokol kesehatan. Termasuk juga pembatasan pengunjung. Kalau hari libur bisa sampai 10.000,
Nah, ini nanti mungkin melihat situasi kalau memang sudah penuh dan sudah berdesak-desakan, ya kita batasi. Jadi Meski sudah mempersiapkan kedatangan pengunjung, pihak pengelola belum memastikan waktu dibukanya kembali tempat wisata ini, karena masih menunggu keputusan pihak berwenang. Dari Badung, Bali dan Banyumas, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Seekor bayi singa putih lahir di Taman Safari Indonesia, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Bayi singa berkelamin betina ini menambah koleksi singa putih di Taman Safari yang kini berjumlah 6 ekor. Inilah Giselle, bayi singa putih yang lahir di Taman Safari Prigen, Pasuruan, Jawa Timur 8 April lalu. Di tengah pandemi COVID-19, Giselle lahir dengan berat 1,5 kg melalui proses normal. Sayangnya, bayi singa betina ini tak bisa ditonton oleh pengunjung lantaran Taman Safari belum dibuka karena COVID-19. Giselle yang berasal dari indukan Ghost dan Kakak merupakan keberhasilan kedua dalam mengembangbiakan singa putih. Saat ini Taman Safari Prigen telah memiliki 6 ekor singa putih. Di tengah pandemi corona saat ini, ya kita berhasil membreedingkan si singa putih ini. Untuk masa kebuntingannya sendiri kurang lebih 3 bulan. Dia lahir normal, lahirnya pagi jam 7. Jadi kita ngelihat di sini ada CCTV-nya. Dia lahir di jam 7 pagi. Sampai saat ini dia menyusu sama induknya. Jadi dirawat full sama induknya. Dia dibawa keluar sama Mospot Nasri ini kurang lebih pada pukul 10 pagi sampai jam 11 saja. Itu digunakan untuk dia mencari cahaya matahari yang cukup. Untuk menjaga kesehatan para satwa saat pandemi COVID-19, setiap petugas tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menyemprotkan disinfektan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.